Saya akan lanjutkan hari ini. Jadi hari ini nanti jika ada yang mau bertanya, saya akan beri kesempatan, tapi pertanyaannya seputar Matius 24. Dan setelah itu kita tutup dengan worship, dengan doa, doa berkat, worship, dan kemudian saya akan buka lagi ruang tanya jawabnya secara umum, ya. Jadi saudara bisa melihat formatnya. Kita akan lihat sebentar mengenai misteri Matius 24, tetapi tidak untuk pelayanan menorah, dan ini untuk review ya. Dan saya yakin ini juga penting, ada yang saya akan sampaikan di sini. Seperti biasa kita pahami bahwa untuk dapat memahami daftar Elohim dengan baik dan benar, maka kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar dengan sudut pandang yang benar, yaitu setelah kematian dan kebangkitan Yeshua HaMashiach. Ya, ini penting sekali, dan dengan demikian kita akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa, dan di luar akar pola Ibrani, miskin adanya. Ingat, kalau saat kita sedang mempelajari mengenai zaman akhir, maka prinsip ini tidak boleh lepas dari apa yang saudara pikirkan, yaitu prinsip nubuat adalah pola. Prophecy is a pattern. Karena ini sangat penting sekali, ya, karena rahasia-rahasia daftar Elohim akan terbuka dengan prinsip ini. Juga saudara pahami bahwa di tangan saudara ada Tanak dan Brit Gadasa, yang orang luar sana sebutkan sebagai perjanjian lama dan perjanjian baru, dan itu sudah ada ayat-ayat yang lengkap sejak masa daripada penciptaan sorga atau Syamayim sampai nantinya Yerusalem dan bumi yang baru. Itu sudah lengkap. Tinggal minta pimpinan Ruah Yahweh Elohim untuk menempatkan dengan tepat ayat-ayat tersebut sehingga tidak terjadi salah tempat yang akhirnya membingungkan. Ya, haleluya. Ya, kita akan masuk dalam review yang hari ini. Saya akan tambahkan mengenai kronologi, kita akan fokus ya di dalam Matius 24 ayat 4 sampai 42. Jadi siapa yang belum dengar daftar Elohim kemarin, saudara harus dengar. Kalau nggak dengar, saudara akan bingung dengan apa yang saya jelaskan hari ini. Karena saya akan langsung lebih ke arah detailnya, sedangkan yang kemarin adalah penjabaran secara luasnya. Ya, jadi saudara harus mendengarkan yang kemarin sebelum saudara mendengarkan yang ini. Ya, kemarin saya sudah memberikan pembagian Matius pasal 24. Ada 5 bagian, yaitu ayat pertama sampai ketiga mengenai alasan mengapa pengajaran zaman akhir ini dibukakan oleh Yeshua. Kemudian bagian yang kedua adalah ayat 4 sampai 14, peringatan agar murid-murid waspada, ya. Dan bagian yang ketiga adalah ayat 15 sampai 28, yaitu mengenai apa yang akan terjadi pada Israel, ya, sebagai bangsa di hadapan Bapa Yahweh. Kemudian yang keempat adalah ayat yang ke-29 sampai 42, yaitu mengenai kode rapture, ya. Dan yang terakhir adalah ayat 45, ya, ayat 45 sampai 51, siapakah yang akan dirapture. Jadi pembahasan ini sudah saya berikan kemarin, tapi hari ini kita akan fokus di sini, saudara. Kita akan fokus, saudara perhatikan, saya beri warna merah, yaitu ayat 4 sampai 14, ayat 15 sampai 28, ayat 29 sampai 42. Jadi kita akan fokus di 3 bagian ini saja, ya. Jadi mulai ayat 14 sampai 42. Nah, kalau kita lihat secara garis besarnya, saya akan berikan ya bahwa ayat 14, mohon maaf, ayat 4 sampai 14
peringatan agar murid-murid waspada, dan juga ayat 15 sampai ayat 28. Apa yang terjadi kepada Israel, ya, apa yang terjadi kepada Israel itu berbicara, ingat ya, kemarin sudah saya bahas, itu berbicara yaitu zaman di mana setelah kematian dan kebangkitan Yeshua sampai tahun 70 Masehi. Ya, sampai tahun 70 Masehi. Ya, jadi sudah bisa lihat sebentar ya. Ya, jadi saya perhatikan yang di kotak itu yang saya beri kotak biru, yaitu ayat 4 sampai 14 mengenai peringatan agar murid-murid waspada, dan juga ayat 15 sampai 28 apa yang bakal terjadi kepada Israel. Itu ada di antara bahkan sampai zaman tahun 70 Masehi. Jadi mulai sejak tahun 30 atau 31 Masehi di mana kematian Yeshua sampai tahun 70 Masehi. Dan kemudian penjelasan daripada ayat 29 sampai 42 itu merupakan kode rapture. Ya, ini garis besarnya Saudara ya. Ini garis besarnya. Jadi Saudara bisa lihat pembagiannya, ya. Nah, Saudara perhatikan kita akan lihat di dalam ayat 28 sampai yang ke-31, ya. Ayat 28 sampai 31. Mohon maaf, ya. Saya ambil 2 ayat terlebih dahulu untuk memudahkan Saudara, yaitu Matius 24 ayat 28 sampai 29. Ya, ini penjelasannya ini. Ya. Silakan Brother Henok untuk bisa baca. Terima kasih. Matius 24 ayat 28. Sebab di mana bangkai, di sana burung nasar akan terkumpul. 29a. Dan segera sesudah kesukaran hari-hari itu, 29b, matahari akan dijadikan gelap dan bulan akan memberikan cahayanya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan diguncangkan. Ya, terima kasih. So, perhatikan ayat sebelah kiri terlebih dahulu, yaitu Matius 24 ayat 28 dan 29. Ya, kemarin kita sudah bahas mengenai bangkai dan burung nasar. Saudara masih ingat ya? Kita sudah lihat bahwa itulah kode daripada Romawi, yaitu burung nasar. Jadi pada saat burung nasar itu berkumpul, yaitu mengepung Yerusalem, kemudian terjadilah pembantaian besar-besaran terhadap orang Yahudi yang tidak bisa keluar dari Yerusalem. Dan mereka semuanya menjadi bangkai. Itulah maksudnya. Jadi sudah paham ya. Jadi burung nasar itu adalah Romawi yang mengepung Yerusalem tahun 70 Masehi dan membantai jutaan jiwa saat itu sehingga mereka menjadi bangkai. Ya. Jadi ayat 28 jelas. 28 ini mengenai tahun 70 Masehi. Nah, ayat 29a, ya, ayat 29 itu mengatakan gini seluruhnya ya. Dan segera sesudah kesukaran hari-hari itu, matahari akan dijadikan gelap, bulan tidak akan memberikan cahayanya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, ayat 29 ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian A, yaitu dikatakan, ya, sudah perhatikan sebelah kiri ya, ayat sebelah kiri ya, kiri atas, dan segera sesudah kesukaran hari-hari itu.
kesukaran apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini adalah kesukaran daripada yang dialami oleh Israel pada tahun 70 Masehi. Coba perhatikan. Ya, jadi yang dimaksudkan kesukaran hari-hari itu adalah tahun 70 Masehi. Dan bagian B, ya, bagian B-nya yang dikatakan Yeshua mengatakan matahari akan menjadi gelap itu ya dan bulan tidak akan memberi cahayanya, bintang-bintang akan berjatuhan, itu berbicara mengenai 666, masa 666, the beast. Ya, itu ada di ayatnya yaitu di dalam Wahyu pasal 8 ayat yang ke-12. Silakan Brother Enoch untuk baca terlebih dahulu. Terima kasih. Wahyu 8 ayat 12. Dan malaikat keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang. Sehingga sepertiga dari mereka menjadi gelap, dan siang sepertiganya tidak akan terang, dan seperti itu pula malam. Iya, terima kasih. Jadi saudara bisa lihat, saudara jangan terkecoh dengan kata yang ada di sini yaitu segera, dengan kata segera sesudah. Ya, jangan terkecoh. Seringkali alam pikiran kita berkata kalau segera sesudah itu berarti tidak lama kemudian atau besoknya atau besok lusanya atau minggu depannya. Tidak seperti itu. Ya, kata segera sesudah itu mau menunjukkan bahwa setelah peristiwa 70 Masehi akan ada peristiwa lain lagi. Itu maksudnya begitu. Ya, sesudah kesukaran pada tahun 70 Masehi akan terjadi hal yang lain. Itu maksudnya gitu. Hal itu apa? Yaitu Wahyu 8 ayat 12. Kalau kita sudah lihat di dalam pelajaran kita Wahyu, maka kita sudah tahu bahwa Wahyu 8 itu adalah masa anti Hamasya. Secara kalimat, ya, secara kalimat itu hanya beda tipis, saudara. Ya, hanya beda satu ayat atau dalam satu frase. Tetapi secara waktu itu jaraknya ya bisa dihitung kalau anti Hamasya ini nanti akan betul-betul menguasai dunia tahun 2026, maka 2026 dikurangi 70 itu jaraknya sekitar 1956 tahun, saudara. Saudara bisa lihat. Jadi Yeshua hanya memberikan 2 event ini saja, yaitu tahun 70 Masehi, yaitu pada saat Israel dikepung oleh Titus, dan peristiwa The Beast, ya, pemerintahan 3,5 tahun masa anti Hamasya. 2 ini saja, dan di tengah-tengahnya dia tidak menyebutkan apa-apa. Karena itu 2 ini yang menjadi titik yang Yeshua ungkapkan di dalam hal ini, yaitu segera sesudah kesukaran hari-hari itu, yaitu pada saat tahun 70 Masehi, maka yang berikutnya adalah suatu peristiwa matahari menjadi gelap dan itu merefer kepada masa anti Hamasya. Kita lihat ya, kita perhatikan. Oke, kita akan lanjutkan terlebih dahulu. Nah, bagaimana dengan ayat yang ke-30 dan 31? Ya, 30, 31. Dikatakan ayat 30, 31, mungkin Brother Henok bisa baca terlebih dahulu, hanya 30 dan 31. Terima kasih. Ayat Wahyu ayat 30. Dan pada waktu itu, tanda anak manusia akan tampak di langit. Dan kemudian semua suku-suku di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia ketika datang di atas awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. 31. Dan dia akan mengutus para malaikatnya dengan bunyi sangkakala yang membahana dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru mata angin dari ujung langit sampai ke ujungnya. Ya, terima kasih. Oke, saya akan jelaskan mengenai ayat 30 dan 31. Ayat 30 ini bisa menjadi 2
pengertian. Yang pertama adalah saat Armageddon. Ya, yang pertama, karena apa? Semua suku di bumi akan meratap dan mereka melihat anak manusia, ya kan? Yang sedang turun, itu maksudnya. Akan tetapi ayat 30 ini juga bisa digandengkan dengan ayat 31. Yaitu apa? Mengenai apa? Dikatakan bahwa dia, yaitu Yeshua, mengutus para mengutus para malaikatnya dengan bunyi sangkakala yang membahana, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru mata angin, dari ujung langit sampai ke ujungnya. Dan ayat 31 ini jelas yang diutus adalah malaikat-malaikat. Berarti dari sini kita bisa melihat bahwa inilah ayat 31 ini adalah peristiwa apa? Peristiwa rapture. Ya, peristiwa rapture. Ya, jadi saudara paham, ayat 30 ini bisa berarti dua. Tetapi saya akan gabung dengan ayat yang ke-31 karena juga bisa ya berhubungan dengan ayat 31, yaitu mengenai kedatangan Yeshua HaMasyiah, dan dia sedang di awan-awan, dan kemudian dia menyuruh malaikatnya kemudian mengumpulkan orang-orang pilihan. Hati-hati, yang tidak merupakan orang pilihan tidak akan dikumpulkan. Ya, jadi sangat jelas sekali ya mengenai ayat 30 dan 31. Kalau kita lihat ya, kembali sebentar, saya akan review ke atas, Matius 24 ayat 28 29. Ingat, 28 dan 29a itu untuk tahun 70 Masehi. Saya beri kurung atas sebelah tengah kanan sedikit, tahun 70 Masehi. Kemudian 29b ya, matahari akan menjadi gelap, bulan akan tidak akan memberi cahayanya, dan seterusnya. Itu adalah masa 666 ya. Dan kemudian 30 dan 31 itu bisa mengarah ya, untuk 31-nya pasti mengarah kepada rapture ya. Jadi saudara bisa paham dalam hal ini. Nah, saudara juga jangan terkecoh dengan ya kronologinya daripada 29 30 31. Oh, kalau begitu rapture-nya nanti setelah masa 666. Tidak, saudara. Atau di dalam masa 666. Tidak. Ya, tidak. Jelas ya. Ayat 31 dikatakan Yeshua mengutus malaikatnya, itu rapture yang akan terjadi sebelum masa 666. Ya. Karena pada saat masa 666 tidak akan ada rapture, dan setelah masa 666 adalah perang Armageddon. Dan dalam perang Armageddon, siapa saja yang telah di rapture akan turun bersama Yeshua HaMasyiah untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi sangat jelas sekali. Ya, sangat jelas sekali. Jadi saudara bisa paham ya pembagian-pembagian ini. Yes. Ingat, kita tidak bisa ambil ini saja ya, mengatakan bahwa oh rapture itu nanti akan ada di masa 666. Tidak bisa seperti itu. Ingat, kita sudah diberikan ayat secara lengkap ya, dari Kejadian sampai Wahyu ya, yang ada di dalamnya menjelaskan mengenai sejak penciptaan Syamayim sampai Yerusalem yang baru. Jadi kita harus bisa melihat the big picture-nya. Ya, itu penting sekali. Nah, kalau sudah lihat, saya akan tambahkan ini. Di dalam Lukas 4 ayat 16 sampai 20, saya akan tambahkan ini untuk menjelaskan yang ini, saudara. Kalau saya lihat ayat 28, 29a, sampai ayat 30 sampai 31, itu ada jarak waktu. Ya, ada jarak waktu. Nah, saya akan berikan, mungkin saudara bertanya, bukankah ini cuma beda satu ayat? Mengapa kok bisa jarak waktunya itu panjang sekali? Saya akan buktikan kepada saudara dengan menggunakan sebuah peristiwa, yaitu peristiwa di dalam Lukas 4 ayat 16 sampai 20. Ya, saudara bisa baca sendiri Lukas 4 ayat 16 sampai 20, tapi saya ceritakan saja di mana Yeshua saat itu sedang ada untuk membawakan daftar Elohim di sebuah sinagog, dan Yeshua pada saat itu dia mengambil kitab. Dan kitab yang diambil adalah kitab Yesaya, ya, dibuka,
Ayatnya adalah, fatsalnya adalah Fatsal 61 ayat 1 dan 2. Tapi ingat, zamannya Yeshua tidak ada fatsal, tidak ada ayat. Ingat ya, zamannya Yeshua tidak ada fatsal, tidak ada ayat. Kita tahu supaya kita untuk memudahkan saja. Jadi yang diambil oleh Yeshua untuk dibacakan di sinagog itu adalah Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Ya. Nah, bunyinya demikian. Roh Tuhan Yahweh ada padaku, karena Yahweh telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada yang lemah. Dia mengutus aku untuk membalut hati yang terluka, untuk memberitakan tahun pembebasan kepada para tawanan, dan kebebasan bagi orang-orang yang terbelenggu, untuk memberitahukan tahun rahmat Yahweh. Dan dia berhenti sampai di kalimat ini, untuk memberitakan tahun rahmat Yahweh. Pertanyaannya adalah, mengapa Yeshua berhenti di sini? Ya, mengapa Yeshua berhenti di sini? Kalau kita lihat selanjutnya, padahal ayat ini tuh belum selesai. Ya, ayat ini belum selesai. Ayat 2 ini. Ayat 2 ini selesainya begini, Saudara. Kelanjutannya adalah, dan hari pembalasan Elohim kita untuk menghibur semua orang yang berduka. Tetapi saat Yeshua di dalam Lukas 4 ayat 16 sampai 20, dia berhenti sampai satu kalimat, yaitu untuk memberitakan tahun rahmat Yahweh. Dia berhenti sampai di situ. Pertanyaannya, mengapa Yeshua berhenti di situ? Mengapa? Karena digenapi, Pak, oleh Yeshua. Waktunya belum sampai. Tiba saatnya, Pak. Iya, terima kasih untuk jawabannya. Jadi, mengapa Yeshua sampai di sana? Karena penggenapannya itu sampai di ayat, di kalimat maksud saya, untuk memberitakan tahun rahmat Yahweh. Stop, sampai di situ. Itu saat Yeshua bicara itu, ayat itu berhenti sampai di situ. Loh, bagaimana dengan kalimat selanjutnya? Dan hari pembalasan Elohim kita. Ya, kenapa tidak dibaca? Dan juga tidak diteruskan sampai habis untuk menghibur semua yang berduka. Tidak dibaca karena waktunya belum tiba. Saya bisa lihat. Jadi satu kalimat ya, ini dipecah menjadi dua. Dan Yeshua stop sampai di situ karena waktunya belum tiba. Di antara tahun rahmat Yahweh dan hari pembalasan Elohim kita, itu jaraknya hampir 2000 tahun, Saudara. Kita tahu hari pembalasan Elohim kita adalah masa 666. Dan kemudian Saudara perhatikan yang sebelah kanannya, warna biru bagian bawah, untuk menghibur semua yang berduka, itu adalah bagian kerajaan 1000 tahun. Jadi Yeshua saat itu berhenti sampai di situ. Coba Yeshua teruskan, bubar orangnya. Karena dapat masa penghukuman saat itu. Tapi Yeshua tahu persis. Saya bisa lihat ya. Inilah yang saya maksudkan, salah satunya adalah bagaimana kita bisa melihat kedalaman ayat. Nah, ini seperti apa nih? Seperti permainan yang saya berikan kemarin, yaitu stereogram. Gambar itu, kelihatannya gambarnya acak begitu ya. Kelihatannya acak tapi ada polanya seperti batik begitu. Tetapi sebetulnya kalau kita perhatikan dengan seksama, dengan teliti, dengan mata sampai juling-juling, ya, itu saudara akan bisa melihat ada kedalaman yang berbeda. Dan saudara bisa melihat gambarnya apa. Saat itu saya berikan gambar ikan hiu. Saudara bisa lihat. Jadi inilah yang saya maksudkan. Satu kalimat kelihatannya sama, rata begitu. Tetapi mempunyai dua jarak waktu yang berbeda. Ya. Jadi tahun rahmat Yahweh dan hari pembalasan Elohim itu punya jarak waktu hampir 2000 tahun, Saudara. Ya, paham ya? Di sini ya, kita bisa lihat. Nah, karena itu jarak antara ayat ya 28 29a sampai nantinya ayat 30 itu jaraknya itu hampir 2000 tahun. Sudah bisa lihat? Jadi antara tahun 70 Masehi yang diwakili oleh ayat 28 29a dan kemudian rapture ayat 30 sampai 31 dan seterusnya, itu ada jarak hampir 2000 tahun.
Kalau cuman baca, nggak sampai 1 menit, nggak sampai 1/4 menit. Saudara baca-baca selesai. Tapi saudara nggak paham bahwa di dalamnya itu ada jarak waktunya. Ya, ada jarak waktu, senggang waktu 2000 tahun, saudara. 2000 tahun itu nggak sedikit, saudara. Ya, umur kita rata-rata 70-80 tahun. Ini 2000 tahun, saudara. Perbedaan antara ayat 29 dan 30. Ya, jadi saudara paham. Ya, saya berikan juga pembahasan mengenai ini ya. Ya, karena kita juga membahas mengenai tahun 70 Masehi, ya, 70 Masehi mengenai pengepungan Yerusalem oleh Jenderal Titus. Saudara perhatikan pengajaran ini ya, penting sekali. Lihat Israel, lihat Rapture, High Alert 2026. Yehezkiel 4, 1-7. Saya tidak bahas secara detail, tapi saya membahas bagian daripada tahun 70-nya saja. Ingat ya, di Yehezkiel pasal 4 ada prophecy, yaitu Yehezkiel disuruh tidur menghadap kalau tidak salah ke kanan. Ya, ke kanan selama 40 hari. Dan 40 hari itu dihitung ya sama dengan 40 tahun. Karena di dalam Yehezkiel 4 ayat 1-7 itu ada satu kalimat mengatakan 1 hari sama dengan 1 tahun. Jadi untuk Yehuda itu dikasih waktu 40 tahun. Ya, dan 40 tahun itu adalah waktu pertobatan. Sejak kematian Yeshua sampai ya 40 tahun kemudian tidak ada pertobatan sampai tahun 70. Dan tahun 70 ada satu peristiwa besar di mana Romawi di bawah pimpinan Titus, Jenderal Titus saat itu, ya, dia mengepung Yerusalem dan menghancurkan bait suci yang kedua. Ya, tidak ada satupun batu yang diletakkan di atas batu. Ya, nah pertanyaannya adalah apakah Israel bertobat? Tidak bertobat. 40 tahun pertama di Israel tidak bertobat. Kalau tidak bertobat, maka Israel akan dilipat kalikan 7 hukumannya. Ya, sesuai dengan Imamat 28 ayat Imamat 26 ayat 18. Jadi kalau 40 tahun dikali 7 akhirnya 280 tahun. Dihitung dari tahun 70 Masehi karena 40 tahun sudah diselesaikan, jadi dihitungnya tahun 70 Masehi. Dari tahun 70 Masehi ditambah 280 tahun, tahun 350 Masehi, apakah Israel bertobat? Jawabannya tidak bertobat. Kalau tidak bertobat, maka dikali 7 lagi. Ya, dikali 7. Jadi 40 dikali 7 itu yang pertama, kemudian dikali 7 lagi, yaitu ketemu 1960. Dihitung sejak tahun 70 Masehi. Ya, sejak tahun 70 Masehi ditambah 1960, maka jatuhnya adalah tahun 2029 atau 2030. Apakah Israel bertobat? Jawabannya Iya, Tidak bertobat. yes. Iya. Jawabannya adalah ya, Israel bertobat. Nah, sekarang kita tahun berapa nih sekarang? 2024, saudara. Ya, kurang 6 tahun lagi. Israel akan bertobat. Ayatnya ada. Mengerikan? Yes, mengerikan. Kenapa? Karena pertobatan Israel itu setelah melalui satu masa, satu periode yang mengerikan. Ayatnya di mana? Di dalam Zakaria 13 ayat 8-9. Silakan Brother Enoch untuk baca terlebih dahulu. Terima kasih. Zakaria 13 ayat 8. Dan terjadilah di seluruh negeri firman Yahweh, 2/3 di antaranya akan diangkut, mereka akan binasa, tetapi sepertiganya akan ditinggalkan di dalamnya. 9. Dan aku akan membawa yang sepertiga itu ke dalam api, yaitu masa 666, dan aku akan memurnikan mereka seperti orang yang memurnikan perak, dan aku akan menguji mereka seperti orang yang menguji emas. Mereka akan berseru kepada namaku, dan aku akan menjawab kepadanya. Aku akan mengatakan mereka adalah umatku.
Dan mereka akan menjawab, Yahweh adalah Elohim kami. Iya, terima kasih. So bisa lihat ayat 8 dikatakan 2/3 di antaranya akan diangkut. Diangkut kemana? Disembelih. Sama siapa? Juga disembelih oleh 666. Kemudian yang sepertiganya akan dimasukkan api lagi. Lebih di istilahnya betul-betul disaring. Di masa apa? Masa 666. Ya, sisanya yang keluar tinggal berapa? 144.000, Pak. Iya, tinggal 144.000. Dan 144.000 itulah yang mereka berseru, yaitu mereka berseru apa? Mereka akan berseru kepada namaku, dan aku akan menjawab kepadanya, ya, ayat 9b ya, Zakaria 13. Aku akan mengatakan mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab Yahweh adalah Elohim kami. Jadi tahun 2030, 29 atau 30, Israel bertobat, tapi yang bertobat cuma 144.000. Mengapa? Karena mereka akan mempopulasi kembali kerajaan 1000 tahun. Di manakah saudara dan saya? Kalau saya sudah rapture duluan 3,5 tahun sebelumnya. Saya juga. Bisa lihat? Oke. Saya beri kesempatan pada saudara, ada yang mau bertanya mengenai topik Matius 24 ini tidak? Silakan raise hand kalau ada yang tanya. Ya, sebabnya semalam kan saya sudah kasih tahu bahwa untuk saudara bisa mereview kembali, dan kita pertanyaannya adalah seputar Matius 24 terlebih dahulu. Silakan Bro Adi. Ya, salam Pak Yosef Roy dan teman-teman semua. Shalom. Manusia Elohim. Pak Yosef Roy, ini pertanyaannya ada 3, yaitu dari Pak Saragi, Iya, dari Ibu Farida, dan dari saya sendiri. oke. Ya, puji Bapak Silakan. Yahweh, pertanyaan ini sebenarnya sudah disampaikan Pak Saragi sekitar 1 bulan yang lalu, dan semalam Ibu Farida juga menitip pertanyaan. Terus kemarin juga saya punya satu pertanyaan, dan puji Bapak Yahweh, luar biasanya pertanyaan ini menyangkut dengan ayat Matius 24, ayat 40 dan 41, dan Lukas 17, ayat 34. Sama jadinya Pak, sumbernya sama. Tapi ada 3 pertanyaan. Dan sebelumnya saya akan bacakan Pak Yosef Roy, Matius 24, ayat 40 dan 41. Iya, Ayat 40, pada waktu itu akan ada 2 orang di ladang, yang satu diangkat dan yang satu dibiarkan. Ayat iya. 42, 2 orang wanita sedang menggiling dengan batu kilangan, yang satu diangkat dan yang satu dibiarkan. Terus kita ke Lukas 17, ayat 34. Lukas 17 ayat 34, aku berkata kepadamu, pada malam itu akan ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan diambil dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, saya mulai dari pertanyaan Pak Saragi terlebih dahulu, ini mengenai apa ya, kalau pemahaman Pak Saragi, makanya Pak Saragi itu bertanya tentang rapture yang ada rapture yang gimana Pak ya? Ada rapture lokal seperti itu Pak. Ada rapture kecil seperti itu. Karena di sini dikatakan karena dasarnya seperti ini. Aku berkata kepadamu, pada malam itu akan ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan diambil dan yang lain akan ditinggalkan. Jadi ini kejadiannya malam. Nah, jadi pertanyaan di situ, Pak. Sedangkan yang 24, yang Matius 24 ayat 40 itu dikatakan
pada waktu itu akan ada 2 orang di ladang, yang satu diangkat, yang satu dibiarkan. 41, 2 orang wanita sedang menggiling dengan batu kilangan, yang satu diangkat, yang satu dibiarkan. Jadi maksudnya ada yang diangkat pada malam hari lewat ayat ini. Pemahaman Pak Saragi, ada yang diangkat waktu malam hari, ada yang diangkat waktu siang hari. Siang hari waktu beraktivitas di ladang, 1 orang diangkat, 1 orang ditinggalkan. Terus kalau pada malam hari di atas tempat tidur ada 2 orang, satu diangkat, satu ditinggalkan. Jadi pemahaman Pak Saragi seperti itu, apakah benar? Jadi ada rapture-rapture kecil. Seperti itu pertanyaan Pak Saragi. Pak Yosef Roy bisa tangkap nggak? Saya bisa nangkep, saya akan jawab dulu ya, satu persatu ya, untuk memudahkan ya. Jadi Iya Pak, terima kasih. kita bisa konsentrasi. Ya, terima kasih Pak Saragi untuk pertanyaannya. Saya yakin juga ada beberapa teman-teman yang di luar sana punya pengertian yang seperti itu. Dafar Elohim jelas mengatakan bahwa saat rapture itu seketika, ya, seketika, ya, dalam sekejap mata, dan hanya satu kali, ya, dan hanya satu kali. Nah, mengapa ada perbedaan waktu? Coba bayangin begini saja, saudara. Ya, bayangin begini saja. Saudara sekarang di Indonesia jam 7 pagi. Itu bagian wilayah barat. Jam 9 pagi adalah Indonesia bagian timur. Betul kan? Sekarang jam 5, 6, 7. Jam 7, 7.25. 8, iya. Iya. 9, ya. Berarti matahari saudara, ya kan? Jadi matahari saudara sedang terbit. Sedangkan saya sekarang ini jam 5.25 dan saya lagi summer, masuk ke summer. Kita juga matahari sedang di atas, tapi matahari akan terbenam. Tidak lama lagi, 3-4 jam lagi gelap, saudara siang. Sudah bisa lihat. Jadi ayat ini tidak bisa dipisah-pisah yang mengatakan, oh nanti bagian siang sendiri rapture, malam sendiri rapture. Enggak seperti itu, saudara. Rapture itu serentak. Rapture itu serentak. Enggak ada bagian kecil-kecil lagi. Hanya sekali saja. Jadi dalam hal ini untuk membedakan wilayah waktu saja. Jadi waktu saudara siang sedang bekerja akan ada rapture. Bagaimana dengan yang malam? Yang malam juga akan di rapture juga. Sama seperti itu. Ya, jadi saat saudara sedang bekerja kena rapture di daerah sana. Saya yang mungkin saat lagi sedang tidur juga rapture, saudara. Ya, atau kebalikannya, saya sedang ada aktivitas siang hari, saudara sedang tidur, itu juga saat rapture itu terjadi sama-sama di rapture. Ya, jadi itulah pemahamannya. Tapi Yeshua itu memberikan gambaran, baik siang maupun malam itu sama. Begitu. Kira-kira bisa dipahami. Iya Pak Yosef Roy. Ya, bisa dipahami ya. Jadi itu hanya untuk menyatakan ada bagian bumi yang siang, ada bagian bumi yang malam, begitu saja. Ya, tapi semuanya rapture serempak bersama-sama. Ya, oke, terima kasih. Yang Oke Pak berikutnya, Yosef Roy, jadi poin utamanya itu ya, karena belahan bumi ya, ada yang ya, malam duluan, ada yang siang duluan, tetapi ada yang masih malam ya, seperti ya, itu. betul, betul. Oke, terima kasih Pak Yosef Roy. Saya ke Sama. pertanyaan Ibu Farida. Silakan. Apa arti dari kitab Matius 24 ayat 40 dan ayat 40 sampai 41 dan Lukas 17 ayat 34 yang sudah saya bacakan tadi, apakah keduanya sama tentang rapture? Nah, terus pertanyaan berikutnya, apakah itu terjadi di setiap keluarga? Di setiap keluarga pasti ada yang tertinggal, padahal sekeluarga beriman kepada Bapa Yahweh. Seperti itu Pak Yosef, Oke. pertanyaannya. Tolong diberitahu Lukas 17 ayat berapa, Bro Adi? 34 Pak. 34. Seperti yang saya bacakan tadi Pak. Ya, berarti ini ayatnya sama ya. Tulisannya juga sama nih kelihatannya. Intinya sama ya. Iya, sama. Satu diangkat, satu ditinggalkan. Ya, oke, saya akan jawab seperti ini terlebih dahulu. Ada pengajaran yang mengatakan ada yang sebagian nanti diangkat oleh Romawi, begitu, ya, diangkat. Kemudian ada yang ditinggalkan. Itu pengajaran salah, ya, karena mereka tidak memahami prinsip rapture. Jadi Romawi betul-betul menghancurkan saat itu, ya.
Dan ada yang diangkat, ada yang ditinggalkan. Ini khusus merefer kepada rapture. Itu pengajaran saya yang sudah saya berikan mengenai apa itu namanya rahasia rahasia itu ya, Matius 24 ayat 36 itu kalau nggak salah ya. Coba saya lihat sebentar ya. Iya Pak, benar Pak. Ya, Matius 24 ayat 36 ya. Iya. Ya, jadi ayat itu merefer kepada betul-betul kepada rapture. Ya, jadi itu sama ya. Apa yang diungkapkan di Matius dan apa yang diungkapkan di Lukas itu adalah peristiwa yang sama, yaitu rapture. Nah, pertanyaannya yang kedua adalah bagaimana apakah setiap keluarga itu ada yang terangkat atau tidak? Ya, bagi keluarga yang percaya kepada Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach yang menjadi 5 gadis yang bijaksana. Ingat ya, karena ada 5 gadis yang bodoh. Hanya 5 gadis yang masuk grup dalam 5 gadis yang bijaksana yang akan terangkat. Jadi dalam satu keluarga, kalau ada misalnya si istrinya menjadi 5 gadis bijaksana, suaminya ternyata masih 5 gadis yang bodoh, ya terpisah. Terpisah. Ya, karena jelas di dalam itu pembahasannya di Matius pasal 25 tentang 10 gadis. Ya. Ingat dulu tidak ada fatsal, tidak ada ayat. Jadi sebetulnya fatsal 24 25 itu enggak ada, lanjut terus begitu Saudara. Ya, lanjut terus. Tapi kalau karena kepanjangan dibagi pasal 24, pasal 25. Jadi, orang-orang yang masuk dalam golongan 5 gadis yang bodoh pasti ketinggalan. Yesus sudah memastikan. Hanya 5 gadis yang bijaksanalah yang akan masuk. Jadi kalau saudara, salah satu keluarga, ya kan, ya, yang satu 5 gadis yang bijaksana, yang satu 5 gadis yang bodoh, ya terpisah. Kalau satu keluarga sama-sama bodohnya, ya sama-sama tidak terangkat. Ya, tapi kalau satu keluarga sama-sama semuanya 5 gadis bijaksana, ya terangkat. Begitu. Ya, kira-kira bisa dipahami? Ya bisa Pak, berarti itu bicara pemurnian lagi Pak. Di sini sama-sama penyembah Bapak Yahweh, sama-sama beriman kepada Bapak Yahweh, tetapi penentuannya itu mau jadi seperti 5 anak gadis bijaksana atau 5 gadis bodoh tadi, gitu Pak. Gitu ya Pak. Betul, betul. Jadi saya nggak salah, saya sudah bahas ya ayat itu ya. Kalau nggak salah, temanya apa? Nyala aku tidak mengenal engkau. Kalau nggak salah itu, ya, saya sudah bahas itu. Iya, sudah Pak, sudah dibahas. Ya, saya sudah bahas Iya, mengenai iya Pak. gadis yang bodoh dan bijaksana. Ya, jadi dalam hal ini hati-hati, saudara. Ya, saudara masih terikat dalam satu grup yang 5 gadis yang bodoh, ya bye-bye, saudara. Ya kan? Ya silahkan menikmati, nanti saudara tinggal laporan saja sama gembala saudara, kenapa kok ketinggalan. Jawabannya gampang, balik aja ke Matius 25, berarti kalau ketinggalan menjadi 5 gadis yang bodoh. Begitu saja. Ya, jadi hati-hati, bagi yang bijaksana itu yang akan terangkat. Ya, bisa dipahami? Ya, puji Bapak Yahweh bisa Pak. Haleluya. Ya, terima kasih. Saya berharap Pak Saragi sama Ibu Farida juga bisa tangkap ya jawaban dari Pak Yosef Roy. Dan terakhir pertanyaan saya, Pak Yosef Roy, sumbernya masih sama, Matius 24 ayat 40 sampai 41 dan Lukas 17 ayat 34. Saya akan bacakan kembali Pak Yosef Roy. Silakan. Matius 24 ayat 40. Pada waktu itu akan ada 2 orang di ladang, yang satu diangkat dan yang satu dibiarkan. 41, 2 orang wanita sedang menggiling dengan batu kilangan, yang satu diangkat dan yang satu dibiarkan. Pak Yosef Roy, untuk 2 ayat ini apakah ada apa ya? Maksudnya ini kan Pak Yosef Roy jelaskan ini kode pengangkatan atau kode rapture juga. Kedua ayat ini berbicara tentang kode rapture atau berbicara tentang masa pengangkatan itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, pada waktu itu akan ada 2 orang di ladang, yang satu diangkat, yang satu dibiarkan. Berarti pada waktu rapture atau masa-masa rapture itu terjadi, benar-benar manusia itu lagi beraktivitas semuanya. Betul. Keadaan dunia ini semuanya itu masih normali sebenarnya. Apakah
eh, tidak ada apa ya, seperti zaman anti Hamasiyah itu atau zaman 66 itu sudah mulai mulai masuk atau seperti apa, Pak Yosep Roy? Ya, Terima kasih. terima kasih. Ini pertanyaan kritikal sekali. Saya undang saudara untuk baca di satu ayat, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-24. Matius 24. Ya, Matius 24, tolong Bro Adi bantu baca ya. Yaitu di dalam ayat 37 sampai 39. Silakan. Oke. Matius 24 ayat 37 sampai 39, Pak ya. Ya, silakan. Ayat 37, dan sebagaimana pada zaman Nuh, demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. 38. Sebab sebagaimana mereka hidup pada hari-hari sebelum air bah, makan dan minum, kawin dan dikawini, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. 39. Dan mereka tidak menyadari sampai air bah itu datang dan melenyapkan semuanya. Demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. Amin. Ya, terima kasih. Nah, kita sedang memperhatikan satu kondisi. Ingat ya, garis bawahi kata kondisi. Kondisi saat sebelum masa 666. Kalau kondisinya masa 666 maksud saya, itu kondisinya ancur-ancuran. Ya, betul ya. Kita sudah tahu kan ya. Itu kan betul-betul ancur-ancuran. Dan kondisi di dalam masa 666 itu adalah sistemnya, sistem masa 666, yaitu kontrol. Oke. Sedangkan sebelum masa 666, hari ini itu bukan sistem masa 666, belum. Memang hampir, tetapi sistem kita ini adalah sistem Babel, yaitu perdagangan. Ini sistem Babel. Ya, stock market, perdagangan, ya, penjual beli, ya, seperti itu. Kalau di sistemnya 666 itu tidak bisa jual, tidak bisa beli kalau tidak punya tanda. Itu ciri khasnya di sana. Sedangkan sekarang ini tidak. Ya, tidak kan? Saudara nggak ada perlu tanda, yang penting punya duit, saudara. Udah itu aja, punya bisa akses ke bank, punya uang, saudara bisa jual beli sekarang. Betul kan? Jadi sistem sekarang ini bukan memang mengarah ke 666, tapi belum. Sistem yang sekarang ini adalah sistem Babel. Nah, kondisinya bagaimana? Kondisinya dijelaskan oleh Yeshua, yaitu seperti yang dibaca oleh Bro Adi tadi, Matius 24 ayat 37 sampai 39. Dikatakan bahwa ya, pada zaman itu orang makan minum, kemudian kawin dan dikawinkan. Berarti kondisinya normal, perdagangannya normal, semuanya normal. Tetapi saat itu orang tidak sadar, tiba-tiba rapture. Dan kondisi seperti itu persis Yesus katakan seperti zamannya Noah. Orang nggak sadar saat itu. Mereka mentertawakan bahtera. Mereka mentertawakan Noah dan gila. Oh, nggak ada hujan, nggak ada apa, bangun bahtera di atas permukaan tanah yang kering begitu saja. Ya kan? Ada yang mengatakan di atas gunung. Ya nggak apa-apa lah. Saudara bisa lihat, ini orang gila ini. Saudara ngerti, itu bahtera itu nggak kecil loh, saudara. Gede, saudara. Gede, betul. Gede. Saya kan sudah tunjukkan beberapa picture kepada saudara ya. Besar itu, saudara. Karena apa? Kita pernah dari satu tim ya, tim Arizona ini pernah ke Kentucky, ya, ke Noah Ark Encounter. Itu gedenya luar biasa, saudara. Saya masuk sana itu sampai berinding, saudara. Ini bikinnya bagaimana ya, saya pikir gitu ya. Kok sampai bisa melakukan seperti itu? Saya yakin sangat besar kemungkinan itu dibantu sama malaikat-malaikat Yahweh. Kalau nggak gitu, bagaimana caranya? Kalau cuma Noah, 3 anaknya, itu tok yang kerja. Bayangin cuma 4 orang, mana bisa, saudara? Gedenya tuh luar biasa, saudara. Ya, sangat luar biasa. Jadi nggak mungkin. Nah, pada saat itu orang juga peristiwanya sama. Mereka cuek aja gitu. Ya, mereka tetap makan, minum, kawin, ngawinkan, dan
Aktivitasnya biasa. Nggak taunya mereka nggak sadar pintunya Bahtera ditutup. Blok, mereka nggak sadar. Dan 7 hari kemudian hujan nggak berhenti-berhenti sampai seluruh bumi kelelep. Maksudnya apa itu namanya tertutup, Tenggelam. ya tenggelam, ya tenggelam dengan air bah itu tadi. Nggak ngerti, saudara. Lo persis kayak sekarang ini, saudara. Nggak nyadari, kita sudah gembar-gembor, hati-hati nih, rapture nggak lama lagi datang. Perhitungannya sudah tepat. Orang lain mentertawakan, iya nek datang, iya nek jadi. Iya kan? Kan banyak tuh yang di sana yang cengar-cengir begitu kan ya. Minimum, ya kan ada juga yang menghujat dan sebagainya, ya biarin aja. Itu persis ceritanya. Jadi kondisinya apa? Kondisinya masih normal seperti hari ini. Saudara ya masih bisa makan rawon, masih bisa makan empek-empek, ya kan? Masih bisa makan OT-OT atau macam lah, ya kan? Masih bisa beli sepeda, beli rumah, ya kan? Masih normal, saudara kayak gini. Tiba-tiba mak pelang rapture begitu, kaget semua. Itu yang dimaksud. Ya, kira-kira bisa lihat ya kondisinya ya. Bisa dipahami, Bro Adi. Wow, puji Bapak Yahweh. Bisa Pak Yosef Roy. Ya, ya, haleluya. Jadi orang lagi bekerja, ya kan? Lagi bekerja, yang satu, ya kan? Mungkin ada yang kerjanya Gojek, nggak masalah. Tiba-tiba mak rapture, penumpangnya kaget, sopirnya hilang, nubruk mobilnya, buak begitu kan? Lu kemana ini orangnya? Rapture. Ya, batu kilangan itu apa, saudara? Batu penggilingan ya Pak? Batu kilangan. Batu penggilingan bukan? Iya, Giling batu padi bukan? penggiling. Heeh. Batu kilangan itu yang mereka ngomong batu kilangan dulu. Tapi hari ini loh, ini loh batu kilangan. Apa ini? Blender. Blender. Nah, ini batu kilangan, saudara. Oh, Iya, kalau dulu mah nggak ada blender, listrik aja nggak ada. Hari ini itulah batu kilangan. Saudara punya di rumah? Kalau nggak punya, saudara nggak bisa bikin sambel, betul nggak? oh Ya iya, bisa. iya. Pakai cobek bisa lah, pakai ulek-ulek gitu. Tapi ya, ya lama, saudara. Tapi sekarang kan saya yakin saudara punya tuh blender. Itulah batu kilangan, iya kan? Oke, bisa dipahami berarti. Bisa, puji Bapak Yahweh. Thank you so much Pak Yosef Roy. Bapak Ya, Yahweh berkati. sama-sama puji Bapak ya. Silakan, saya berikutnya adalah Pak Mahlon. Silakan Pak Mahlon. Shalom Pak Roy. Salam. Nah, salam juga Bapak Ibu dan anak yang Tuhan Yesus kasihi. Yang saya mau tanya adalah mengenai Matius 24 ayat 18. 18. Ayat 28, Pak. Sebab di mana saja ada bangkai, di sana burung nasar akan berkumpul. Nah, kalau kita lihat di perjanjian lama, di Yesaya 46 ayat 11 juga mengatakan bahwa yang memanggil seekor burung mangsa dari timur, orang yang mengenapkan rancanganku. Dari negeri yang jauh, ya aku telah mengatakannya, aku juga akan mewujudkannya, aku telah menyusunnya, aku juga akan melakukannya. Jadi selama ini pemahaman banyak orang di luar termasuk saya juga, bahwa burung buas itu adalah dari Indonesia. Dari Indonesia. Tapi sejak dari kemarin, tambah dengan hari ini, Bapak Yahweh bukakan sesuatu yang baru lewat Pak Roy, bahwa burung buas itu adalah, burung nasar itu dari Eropa atau dari Roma kalau tidak salah yang disampaikan. Nah, sekarang yang benar itu yang mana? Yang burung buas atau burung nasar itu dari Eropa ataukah dari Indonesia, Pak? Atau Eropa juga dan Indonesia juga, Pak? Iya. Karena kita punya lambang burung Garuda juga diartikan menjadi burung buas juga, Pak. Ya, makasih Pak, itu yang pertanyaan. Iya, saya ingin saudara lihat ini ya. Iya, Pak. Oke, stop.
Saya lihat gambar ini, saya bisa lihat, Sudah, iya Pak. bisa lihat ya. Ini burung apa nih? Burung nasar. Ya. Burung bangkai ya. Tumpang Pemakan itu, Pak. bangkai, Pak. Burung makan bangkai. Oke, saya akan tunjukkan kepada saudara. Oke, saya akan tunjukkan kepada saudara ini. Ini burung apa? Burung Raja Raja Wali. Wali. Raja Wali, elang. Oke, Burung Raja Wali. kalau ini tadi burung apa? Oh, itu, Pak. Burung elang. Burung Oh, nasar. Burung Nasar. Nah, ini saudara kacau di Nasar. sini. Ya, Nasar kedua. oke, saya akan tunjukkan pada saudara untuk lebih mudah. Oh, burung Raja Wali juga, Pak. Saudara bisa lihat dua gambar ini yang saya jadikan satu. yang sebelah kiri itu burung Raja Wali, Pak. Iya, yang sebelah kiri itu adalah burung Raja Wali atau elang Raja Wali kepala putih. Sedangkan yang sebelah kanan bawah itu adalah kalau bahasa Indonesianya adalah burung bangkai. Burung pemakan bangkai. Sedangkan burung yang sebelah kiri atas inilah yang disebut sebagai burung nasar. Ya, sedangkan burung yang di sebelah kanan bawah adalah burung bangkai. Jadi perbedaan. Nah, kalau saudara perhatikan, burung bangkai itulah yang ada di dalam Yesaya. Tapi sebetulnya hampir sama ya, anggaplah hampir sama. Anggaplah hampir sama karena dua-duanya memakan daging. Tetapi spesifiknya burung bangkai itu ya itu lebih mengarah kepada dagingnya sudah menjadi bangkai. Nah, yang diungkapkan di Yesaya itu tidak sama dengan yang diungkapkan Yeshua. Tidak sama. Ya. Karena apa? Profesi mengenai yang Yesaya itu arahnya ke timur. Arahnya timur pertama. Dan di timur terutama itu adalah Indonesia, saya percaya di situ. Tetapi juga ada pemasukan kapan hari itu dari Sister Elizabeth, istrinya Brother Yedidiah, mengatakan itu dari Iran. Karena Iran, Persia itu juga dulunya, ya saya belum meneliti lebih dalam, juga simbolnya adalah burung nasar, begitu. Ya, tapi nggak ada masalah seperti itu. Tapi yang jelas untuk Matius 24, ya, ingat di ayat pertama, kedua, dan ketiga, itu sudah dinyatakan bahwa peristiwa yang akan terjadi setelah kematian dan kebangkitan Yeshua adalah penghancuran bait suci yang kedua. Ya, penghancuran bait suci yang kedua oleh Titus tahun 70 Masehi. Dan itulah yang merupakan simbol resmi yaitu Romawi, yaitu burung nasar itu sendiri. Sedangkan bangkainya siapa? Bangkainya adalah orang-orang Yahudi yang terjebak tidak bisa keluar dari Yerusalem karena Yerusalem dikepung. Kalau tidak salah pengepungannya sekitar 2-3 tahun. Ya, dikepung. Ya, itu cara orang dulu perang itu dikepung dulu supaya apa? Nggak ada pemasokan makanan. Kalau nggak ada makanan yang masuk, nggak ada perdagangan, kotanya akan lemah, kelaparan, dan kemudian lebih gampang ditaklukkan. Begitu. Ya, kira-kira bisa dipahami, Pak Mahlon? Ya, ya, Pak. Ya, oke, haleluya. Ya, makasih Pak.
Sama-sama. Iya. Ya, ya. Ada pertanyaan kedua atau cuma itu? Ya, ya mau tanya kedua yang tentang Matius 24 ayat 36. Iya. Nah, di Alkitab lain kan menyebut anak, anak tidak tahu. Iya, Kalau di ayat ketiga kan tidak sebut itu. betul. Nah, dasar itulah yang membuat orang punya pemahaman bahwa Tuhan kita itu ada tiga, ya tiga pribadi. Nah, ini yang ini juga pengaruh besar. Dan kalau firman Tuhan itu kalau disampaikan secara salah ya iman juga bertumbuh mengikuti itu. Iya. Nah, jadi Ya, karena yang begini. Matius itu dengan Markus 13:32 itu sama. iya, Dikatakan di Markus 13:32 itu anak tidak tahu. Anak tidak tahu. Sedangkan sebetulnya kalau kita bandingkan dengan King James, ya, anggaplah kita pakai King James, ya, di Matius tidak ada kata anak, ya, tidak ada kata anak. iya, Ya, jadi dalam hal ini kita bisa mengasumsikan bahwa itu adalah wewenang daripada Bapa, begitu. Ya, bukan berarti Yeshua dalam kapasitas itu dia tidak tahu, dia sebetulnya memberikan kapasitasnya kepada Sang Yahweh, Bapa itu sendiri, untuk menentukan saat itu, begitu. Ya, jadi dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan Trinitas, tidak ada. iya. Sangat-sangat jelas. Ya. Ya, Terima bisa kasih, Pak. dipahami. Oke, Hadilia. Terima Ya. kasih, Pak Malon. Saya beralih ke Ibu Eli. Silakan, Bu Eli. Shalom Pak Yosef. Iya, Shalom shalom. manusia Elohim. Begini Pak, memang waktu saya baca tentang mengenai ayat-ayat ini, baca kitab suci, berkaitan dengan saya langsung mengarah kepada waktu. Memang di sini Bapak tadi sudah katakan kalau kita baca Alkitab tuh waktunya tuh kita bisa setelah dipelajari akhirnya tahu. Bapak tadi bukakan itu, Bapak membukakan pandangan pada saya. Jadi selama ini saya tidak tahu karena adanya waktu-waktu yang sangat-sangat berbeda. Ada waktu-waktu dari 0 sampai 70 tahun sebelum Masehi, ada pun juga sampai sekarang ada 2000 tahun. Nah, kemudian setelah saya melihat ini semua, Pak, kita baru tahu ya bahwa memang semuanya berjalan sesuai dengan Dafar Elohim dan sesuai dengan apa yang Bapak katakan, nubuat adalah pola pattern. Nah, kembali lagi tentang rapture itu, saya diingatkan kembali waktu itu saya melihat penglihatan untuk kejadian tahun 70 Jenderal Titus menyerang itu, Pak. Saat itu saya baca firman. Nah, kemudian setelah saya dibukakan seperti itu, saya melihat kejadian yang sangat dahsyat, sangat luar biasa di dalam suatu pembacaan firman tersebut. Saya sampai tidak terasa, saya sampai menangis melihat itu dan menjerit, dan ketakutan yang luar biasa di situ, benar-benar hancur, kita tidak bisa ngebayangkan. Lalu suara Roh Elohim mengatakan itu akan terjadi nanti di masa kedatangannya. Jadi di masa, yaitu masa anti Hamasiyah, itu tidak seberapanya. Dan ya kembali lagi kepada diri kita, ya saya mohon ampun, saya berdoa, Bapak Yahweh, apakah tidak ada pengampunan untuk bangsa Israel sebegitu kejamnya, seperti itu. Lalu kemudian setelah saya melihat di gerakan mendengar pimpinan Ruah Yahweh katakan seperti itu, lalu saya beberapa minggu kemudian saya dilihatkan lagi untuk suatu mimpi seperti rapture lagi, sampai rapture 3 kali di tahun lalu. Nah, di dalam setiap mimpi tersebut saya berbicara lagi mengenai waktu, Pak. Waktu tersebut itu yang tadi Bapak katakan, waktu di Indonesia sama waktu di Amerika berbeda. Bisa di sana siang Amerika, di sini malam. Nah, kembali lagi ketiga kali saya diberitahukan itu tentang waktu gelap. Berarti
saya hanya berkesimpulan saat itu pengangkatan di waktu Indonesia Barat, berarti di tempat saya tinggal itu suasana gelap, berarti suasana malam. Nah, saya tidak tahu dengan kesimpulan ini karena hari ini saya dibukakan kembali apa yang Bapak katakan bicara tentang waktu. Nah, waktu inilah yang membuat kita tuh berjaga-jaga selalu. Sampai saya sendiri juga diingatkan, kapan saja kita berada, dimanapun itu kita berada, apakah itu di rumah, apa waktu kita lagi di jalanan, apa di mana saja itu. Sampai saya tuh diingat kembali itu, hal-hal seperti itu, ya luar biasa ya, kaget, saya nggak tahu lagi harus bilang apa gitu. Tapi ini sampai 3 kali saya diberikan waktu itu, berarti waktu di kita ini waktu malam, menjelang malam untuk hal seperti itu. Ini luar biasa sekali. Inilah yang membuat saya semakin apa ya Pak ya, ya dahsyat ya, pengajaran Pak Yosef itu menggiring saya, mengingatkan kembali kejadian yang pernah tidak saya tahu kepada siapa saya harus bicara, dan sekarang saya dibukakan, oh begini, oh begitu. Jadi inilah yang rahasia-rahasia tersebut yang saya alami seperti itu Pak. Nah, mengenai Matius ini pun juga kita bicara selalu tentang rapture. Ini yang membuat saya mau bicarakan tentang rapture ini, bahwa kita tetap berjaga-jaga, tetap selalu siaga waktunya, tapi saya percaya apabila kita murni, apa kita tulus, apa kita kudus di hadapannya, kita pasti akan siap untuk ke sana, untuk rapture kelak. Itu saja Pak yang mau saya ungkapkan, bahwa kembali lagi waktu ini yang membuat saya tuh harus tetap kita berjaga-jaga dan kita manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya, karena waktu ini udah tidak lama lagi seperti itu. Itu saja sih Pak yang saya mau bicarakan kejadian seperti itu. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Ya, terima kasih Ibu Eli. Ya, jadi gini saudara, puji Bapak Yahweh itu luar biasa loh, kita hidup di zaman seperti ini. Ini sangat luar biasa, ini satu anugerah terbesar yang sangat dahsyat sekali. Kalau saudara bisa mendapatkan, saudara bisa melihatnya. Seperti yang dilihat oleh Ibu Eli tadi, ya, dari kesaksian kecilnya itu. Mengapa? Saudara perhatikan bahwa Yeshua itu betul-betul menepati janjinya. Dia tidak meninggalkan kita sampai pada kesudahan zaman. Dia memberikan pengertian yang luar biasa sehingga kita tahu persis ya apa yang harus kita lakukan supaya nggak sampai kita ketinggalan. Saya bisa lihat yaitu dengan cara yang ayat yang terakhir itu ya mengenai hamba yang setia dan bijaksana, kemudian 5 gadis yang bijaksana dan bodoh, ya kan? Itu semua adalah simbol-simbol, itu semua adalah parable atau apa itu parable ya? Perumpamaan. Ya, perumpamaan. Terima kasih, Brisco. Perumpamaan, ya, yang kita bisa pelajari, kita bisa serap maknanya, sehingga kita siap, saudara. Luar biasa nggak? Yeshua bukan cuma ngomong, nanti ada rapture. Cuma nggak dikasih tahu caranya bagaimana, begitu. Enggak. Yeshua itu betul-betul perlengkapi kita semua, loh, saudara. Rahasia-rahasianya, Ruah Yahweh Elohim, ajarin kepada kita semua. Itu dahsyat sekali. Sehingga kita betul-betul bisa ready. Kita tahu persis posisi kita ada di mana sekarang. Begitu, ya. Kondisi kita bagaimana itu bisa tahu persis, ya, dengan pengajaran-pengajaran Yeshua itu seperti tadi. Jadi sangat luar biasa sekali. Saya sangat bersyukur sekali. Ya, dulunya saya juga nggak ngerti kalau zaman sekarang ini betul-betul akan rapture. Tiba-tiba Bapak Yahweh bukakan secara detail, wah, luar biasa. Ya, memang ada proses ya, proses. Dulu saya kan percayanya masih 200 tahun lagi, saudara ya. Tapi Ibu Rasa Fangfang sama Angel Elizabeth dia percaya, enggak, ini sebentar lagi. Ya, terutama Ibu Rasa Fangfang. Ya kan? Dan akhirnya saya dikasih tahu, coba kamu renungkan kembali, masa 200 tahun lagi. Saya pelajari lagi, minta pimpinan Ruah Yahweh Elohim, ternyata betul-betul sudah mepet waktunya, saudara. Ya, puji Bapak Yahweh, kita dipersiapkan dengan luar biasa. Ya, haleluya. Terima kasih untuk Ibu Eli. Saya beralih ke Sister Trivena. Silakan.
Salam Pak Roy dan manusia-manusia Elohim. Ya, Maaf silakan. saya kamera karena jaringan. Ya. Saya ada 3 yang mau saya sampaikan. Yang pertama, ketika saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Roy tentang Matius 24 ini, ya ada ayat yang sempat tidak tercatat ya. Kalau kita mungkin sudah memahami, tetapi jangan di luar sana bertanya, yaitu yang dikatakan Matius 24 ayat 29 sampai 42. 43 dan 44-nya itu tidak masuk ya. Itu dulu yang pertama Pak Roy, jangan untuk yang lain. Kok ini nggak dibahas gitu. itu yang pertama Pak Roy. Yang mana yang nggak dibahas? Matius 24 ayat yang ke-43 dan 44 itu kan yang bagian kode rapture itu kan 29 sampai 42. Dan langsung lompat siapakah yang di rapture itu 45 sampai 51. Nah, 43 dan 44-nya itu tidak masuk dalam pembahasan begitu. Boleh Pak Yosef jelaskan? Terima kasih. Itu dulu yang pertama. Oh, iya. Oke. Itu sebenarnya termasuk bagian yang terakhir. Ya. Iya. Ya. Ya Pak. Ya kalau untuk kita mungkin paham, tapi jangan ada yang di luar sana kok ini ditinggalin gitu. Oh iya, Gitu, oke. Pak. Terima kasih. Ya, itu masuk bagian yang terakhir karena untuk berjaga-jaga. Ya. Itu masuk ke bagian yang terakhir. Ya Pak Yosef. Ya makasih. Lalu yang kedua, saya masih ada kaitannya dengan pertanyaan Brother Adi tadi yang bahwa masa rapture ini dicontohkan pada masa Noah gitu ya. Jadi aktivitasnya seperti biasa ya. Tetapi ketika saya melihat kembali rahasia Matius 24 ayat 36 ini terungkap, di situ di ayat 36 Pak Yosef mengatakan karena banyak orang yang terkecoh ya bahwa wah nggak betul gitu ya, nggak ada yang tahu waktunya gitu ya. Tetapi di situ ada yang spesifik yaitu hari dan jamnya gitu ya. Dan Pak Yosef juga menunjukkan ada 2 hari raya yang ditetapkan Bapak Yahweh, yaitu hari raya Buah Sulung dan Shavuot. Di situ ada peristiwa rapture. Ya, jadi ketika peristiwa rapture itu entah sabat gadol kah atau sabat mingguan kah, itulah yang membuat kita berjaga-jaga. Yang saya mau tanyakan di sini seperti yang disentil Brother Adi, aktivitas seperti biasa, apakah ada hal spesifik yang mungkin ya Ruah Yahweh Elohim yang dwelling dalam kita itu beri kode. Contohnya saya diarahkan ke Gilyahna atau Wahyu 22 ayat 17 ya. Kata kecil saja mungkin bisikan marilah ya. Itu saya selalu terngiang ya. Apakah untuk orang-orang yang nantinya di rapture sekalipun dalam aktivitas seperti apa karena kita menjalin hubungan dengan dia, itu ada kata kecil yang nanti untuk kita menjadi sekalipun orang lain tidak ngeh gitu, tidak peduli, tetapi kita memiliki satu tangkapan khusus. Ya artinya radar kita itu sangat kuat. Lalu kita mendengar kata marilah sehingga apapun yang ada kita jadi fokus. Itu yang kedua Pak Yosef. Kira-kira seperti apa pandangan Pak Yosef? Iya, baik, sebentar ya. Oke. Kita tahu dari terima kasih dulu untuk pertanyaannya, Sister Trivena. Jadi kita tahu bahwa Rabbi Saul sudah mengatakan bahwa nanti akan ada sangkakala. Betul ya? Iya Pak Yosef. Betul ya. Kalau mungkin Sister bisa bantu saya untuk cari ayatnya. Rabbi Saul mengatakan itu adalah seperti sangkakala. Coba saya cari supaya sudah jelas ya. Ya, Kalau tidak salah 1 Korintus 15 Pak, ayat 51. 1 Korintus 15. Oke, ayat 52 Pak. 1 Korintus 15 ayat 52. Ya, oke, betul. Mohon bisa dibantu untuk dibaca supaya bisa didengarkan oleh rekan-rekan di sini. 52. Dengan seketika dalam sekejap mata
pada sangkakala terakhir, sebab sangkakala akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dengan tubuh baka, dan kita akan diubahkan. Ya, itu rapture ya, betul ya. Nah, tapi saudara Ya. jangan terjebak dengan kata sangkakala terakhir yang merujuk kepada sangkakala ketujuh. Itu salah. Ya, itu salah. Itulah pengajarannya si kawanan itu. Ya, karena dia merujuk itu sangkakala terakhir. Saya langsung aja open supaya saudara nggak tersesat. Ya, berdasarkan perkataan sangkakala terakhir, dia mengarahkan kepada sangkakala ketujuh, itulah rapture. Padahal sangkakala ketujuh, ya, sangkakala itu sudah masuk masa anti Hamasia. Jadi saudara jangan terkecoh dengan pengajaran si kawanan itu. Kawanan siapa saya nggak tahu itu. Kawanan kecil atau apa itu. Ya, saudara paham ya. Nah, saudara tahu, ini sangkakala ini maksudnya, saya harus kasih tahu bahwa sangkakala itu dibunyikan untuk di setiap bulan baru, perayaan Sabat, ya Sabat Gadol, perayaan 7 hari raya, perang, itu sangkakala dibunyikan. Dan maksudnya sangkakala yang terakhir ini adalah peristiwa rapture, karena setelah ini nggak ada lagi yang adanya rapture, nggak ada lagi. Sudah yang terakhir, itu maksudnya di situ, sangkakalanya itu. Ya, nah bunyi sangkakala ini unik. Hanya orang-orang yang termasuk 5 gadis yang bijaksana yang mampu mendengarkan. Dan ini diwakili oleh seseorang. Kira-kira siapa? Kira-kira siapa? Kira-kira aja. Pak Yosef Roy. Bukan. Yohanes, Pak. Ya, diwakili oleh Bapak Yokanan. Tapi mohon maaf, bukan Bapak Yokanan Aladin, tapi ini Bapak Yokanan yang ada di dalam Wahyu 4 ayat 1. Wahyu 4 ayat 1. Coba mohon bisa dibantu untuk dibaca. Wahyu 4 ayat 1. Itu ada sangkakala yang didengar oleh bapak-bapak kita, rasul-rasul, yaitu Bapak Yokanan. Silakan. Wahyu 4:1. Ya, Wahyu 4 ayat 1. Sesudah aku melihat hal-hal itu, maka lihatlah ada sebuah pintu yang terbuka di Syamayim, dan ada suara yang pertama yang pernah aku dengar itu yang berbicara kepadaku bagaikan sangkakala yang mengatakan, naiklah ke sini dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang seharusnya terjadi setelah hal-hal ini. Haleluya. Ya, terima kasih. Jadi saat itu Yohanes mendengar satu bunyi sangkakala yang di dalam pikirannya dia sudah tahu itu bunyinya maksudnya adalah suatu kalimat naiklah. Saudara bisa lihat. Jadi bisa jadi orang luar mungkin mendengar suatu sangkakala seperti sangkakala. Orang-orang saat nanti mungkin ya, ini mungkin ya. Jadi bisa jadi orang-orang yang tidak terangkat, 5 gadis yang bodoh, yang juga tidak terangkat, semua yang tidak terangkat mendengar sangkakala, tapi pada saat sangkakala itu berbunyi, saya, tidak tahu saudara terserah, ya, saya dan seluruh keluarga dan tim, saudara sebutkan saja nama saudara masing-masing di tempat saudara masing-masing, saya akan mendengar satu kata atau kalimat naiklah, maka saya akan naik. Saya bisa lihat. Jadi buat orang yang di luar sana hanya seperti sangkakala. Ya. Seperti sangkakala. Tapi buat saudara dan saya yang memahami bunyinya adalah naiklah. Bisa lihat? Kira-kira bisa dipahami, Sister Trivena? Ya, Pak Yosef. Jadi itu yang tadi saya maksudkan bahwa mungkin semua orang bisa mendengar ya dalam aktivitas sesibuk yang kita jalani hari-hari ini, tetapi khusus untuk kita mempelai Yesus itu ada kode khusus ya daripada sangkakala itu ya seperti ditujukan tadi Bu Puji Bapak Yahweh, yaitu naiklah kemari, atau yang selalu ditaruh ke saya itu Wahyu 22 ayat 17 itu marilah. Itu kan kata ajakan untuk naik ya. Jadi
Jadi itu merupakan, itu selalu diungkapkan dan itu selalu terngiang. Dan saya pernah sampaikan juga di room ini. Jadi perhatikan kalau ada kata marilah, saya nggak tahu apakah ini mungkin waktunya ketika nanti sangkakala terakhir, yaitu panggilan untuk rapture. Itu kode untuk kita, manusia-manusia Elohim, sehingga dari situ kita diberikan awasan, radar kita harus selalu kuat, supaya ketika kata marilah atau naiklah kemari, ya itu betul-betul kita sigap. Mungkin kita lagi blender, mungkin kita lagi ngapain lah, kita langsung celing gitu hilang. Jadi seperti itu ya Pak Yosef. Ya, Jadi jadi kode khusus kita manusia-manusia Elohim ya. ya, jadi gini saudara. Saudara mengaktifkan radarnya kapan? Ya setiap saat Pak. Ya, mulai sekarang. Mulai sekarang radar saudara harus aktif. Ya. Jadi radar apa ini? Radar untuk menangkap suara ruah Yahweh Elohim. Nanti dia akan ngomong naiklah begitu atau marilah naik begitu. Dan untuk orang lain terdengar bunyi sangkakala. Peristiwa ini pernah terjadi zaman Yesua. Saya bisa buktikan. Peristiwa ini pernah terjadi zaman Yesua. Saudara tahu kapan peristiwanya? Nggak ada yang tahu? Kebangkitan. Bukan. Buka di dalam tetap, yaitu pakai nama Yokanan. Luar biasa nih Pak, nama Yokanan nih. Ya. Yohanes 12. Coba tolong ada yang bantu baca. Ini agak panjang sedikit. Yohanes 12 ayat 20 sampai 29. Siapa yang menemukan? Saya Silakan. baca Pak Roy. Ya, silakan. 12 Yohanes ayat 20. Yohanes 20, sorry. Yohanes 12 ayat 20 sampai 29. Silakan. Dan dari antara mereka yang naik untuk dapat beribadah pada perayaan itu ada beberapa orang Yunani. Ingat ya, Lalu- ada beberapa orang Yunani. Ya, perhatikan. Jadi mereka ibadah bukan cuma orang Yahudi, tapi kecampur dengan orang Yunani. Silakan. Lalu orang-orang itu menghampiri Filipus yang dari Betsaida, Galilea, dan mereka menanyai dia sambil berkata, "Tuan, kami ingin melihat Yesua." Filipus pergi dan berkata kepada Andreas, dan Andreas serta Filipus berkata lagi kepada Yesua. Namun Yesua menjawab pada mereka dengan berkata, "Waktunya telah tiba bahwa Anak Manusia akan dimuliakan. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum yang jatuh ke dalam tanah tidak mati, dia akan tetap sebutir. Namun jika dia telah mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Siapa yang mencintai jiwanya, dia akan membinasakannya. Tetapi siapa yang membenci jiwanya di dunia ini, dia akan memeliharanya sampai hidup yang kekal. Jika seseorang melayani aku, biarlah dia mengikuti aku. Dan di tempat aku berada, di sana pula pelayanku akan berada. Dan jika seseorang melayani aku, maka Bapa akan menghormati dia. Sekarang jiwaku telah digelisahkan, dan aku harus mengatakan apa? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini, namun karena inilah aku telah datang pada saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Lalu satu suara datang dari Syamaim. Aku pun telah memuliakan dan aku akan memuliakan lagi. Maka kerumunan orang yang telah berdiri ketika mendengarnya mereka berkata, ada guntur. Yang lain berkata, seorang malaikat telah berbicara kepadanya. Amin. Saudara bisa lihat, sebagian orang hanya mendengar, terima kasih Brisco ya, sebagian orang mendengar seperti guntur. Saudara bisa lihat, tetapi sebagian murid-murid Yohanan mendapatkan suara ini adalah suara dari Bapa Yahweh yang mengatakan, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Sebagian orang hanya glodok, tahu glodok? Kalau mau hujan loh, glodok gitu, ya kan? Ya kan? Sebagian hanya dengar itu. Sebagian hanya berkata, oh ini kelihatannya ada malaikat yang bicara. Tapi untuk Yohanan, dia jelas dengar. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Itu kalimat guntur itu. Saudara bisa lihat. Jadi guntur itu ternyata untuk Yohanan tidak berupa guntur. Dia mendengar guntur, tapi dia bisa mendapatkan
kalimat di dalam guntur itu, yaitu aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Ini kalimatnya Bapak Yahweh sendiri. Saya bisa lihat persis nanti saat rapture. Saat rapture ada sangkakala. Bukan sangkakala sih mestinya, shofar. Seperti itu. Tapi buat saudara dan saya, terutama saya dan semua keluarga dan tim akan mendengar, mari naiklah langsung rapture. Haleluya. Bisa lihat. Jadi orang sana nggak ngerti ini suara sangkakala apa. Bisa lihat. Sebetulnya beberapa tempat yang sudah mendengar suara sangkakala kan. Begitu. Ya kan? Tapi yang kali ini khusus. Mereka pikir seperti itu begitu. Sangkakala, ya kan? Tapi buat saya dan saudara yang mau ikut serta, ya kita akan bisa mendengar, mari naiklah. Langsung hilang, saudara. Tubuh kemuliaan, luar biasa nggak? Ya, bisa dipahami, Sister ya. Ya, ya Pak, makasih banyak Bapak yang berkati. Yang terakhir, ya silakan. Yang terakhir nanti, Bapak tadi menjelaskan dua momen yang khusus ya di ayat 29b dan langsung ke Wahyu 8 ya tentang peristiwa tahun 70 dan juga masa anti Hamasya yaitu 666. Dan saya bersyukur bahwa melalui ini saya clear sekali. Kalau dulu nggak ngerti ya, saya pikir ayat 1 sampai 5 gitu langsung terus tetapi ternyata dijelaskan kalau Yeshua berkata itu ternyata ya perkataannya itu perkataan yang berkuasa gitu ya. Jadi nggak sembarang. Karena kalau dilanjutkan, wah seperti Pak Yosef katakan tadi akan kacau gitu ya. Karena belum peristiwanya, belum waktunya gitu. Betul. Nah, ayat 29b itu kan berbicara tentang Yerusalem tadi tahun 70 ya, bait suci dihancurkan. 29a. Dan 29b itu anti Hamasya. Oke, saya salah catat ya. Dan lalu akan menuju ke Wahyu 8 tadi yang tentang anti Hamasya tadi. Betul. Nah, itu berarti berbicara tentang lokal dan global ya, lokal dan global. Dan kemudian dari suami ada tekek bunyi, haleluya. Lalu kemudian maksudnya kalau saya tarik mundur ya tentang peristiwa-peristiwa ini, kalau Israel waktu itu ketika salah satu orang yang satu salah gitu, lalu mendapat hukuman semuanya, apakah ini berarti juga peristiwa terulang? Ya karena karena Bapak Yahweh begitu marahnya dalam kepada bangsa Israel, sehingga tadi Bapak menjelaskan ya kalau nggak mau bertobat dikalikan lagi 7, nggak mau bertobat dikalikan 7. Jadi peristiwa ini termasuk mengenai bangsa-bangsa lain, jadi bukan hanya lokal lagi karena ini berbicara global. Jadi peristiwa ini merupakan peristiwa yang berulang ya Pak? Atau seperti apa? Iya, betul. Jadi ini ada makna daripada pola prophecy is a pattern. Ya. Di mana untuk yang tahun 70 itu akibat tahun 30. Tahun 30 itu karena apa? Karena Israel diwakili oleh imam besar, ya, diwakili oleh imam besar. Mereka semua imam besar, imam-imam, ahli kepala dan ahli Torah, orang Farisi, Saduki, mereka menggiring Yeshua untuk minta dibunuh, ya, dan Yeshua dimasukkan pengadilan, yaitu pengadilannya Pilatus, ya, dan seluruh Israel terwakili oleh pemimpin-pemimpin mereka. Begitu. Nah, sedangkan di zaman akhir, dunia ini terwakili oleh Israel yang tidak bertobat. Bisa lihat? Jadi, iya, Pak. Ya, bisa pattern. Ya, bisa dipahami ya, Sister Trivena. Ya, terima kasih banyak Pak Roy, Bapak Yai berkati. Sama-sama, terima kasih. Saya beralih ke Sister Welda, silakan. Terima kasih, Salam Pak Yosef Roy, Salam manusia-manusia Elohim. Saya di sini mau mewakili yang bertanya Pak Roy dari live chat, yaitu Ibu Siti Komariah dan Ibu Sumirah. Tetapi sebelumnya saya ada mau menyampaikan sedikit tentang pengetahuan saya sejauh mana saya menangkap dari penjelasan Pak Yosef Roy. Satu tentang
pada saat Sabtu itu saya meyakini bahwa Sabtu adalah pengangkatan begitu kan Pak Yosef Roy. Saya meyakini sesuai dengan ajaran Pak Yosef Roy itu saya yakin rapture itu Sabtu, di mana seluruh rasakan Sabtu, hari Sabtu, Sabat begitu Pak Yosef Roy. Jadi di Pak Yosef Roy di Indonesia dimanapun belahan bumi ini berada, Sabtu itu di mana di timing Sabtu itulah pengangkatan. Seperti itu yang saya pahami ya Pak Yosef Roy. Nah, terima kasih. Yang kedua, nah saya mengingat di masa eh, tahun 70 saat Titus itu menguasai Israel, saat itu saya membayangkan bahwa saat itu adalah masa di mana Mesianik itu sudah mengetahui gitu loh ciri-ciri dari Brit Kadasa tadi yang mengatakan di Matius 24 tadi. Nah, Bapak Seproy katakan tidak ada satupun Mesianik di sana yang terbunuh. Karena apa? Karena pada saat itu Mesianik sudah lihat tanda-tanda itu bahwa apabila kamu melihat pembinasa keji itu ada di bait suci, maka larilah ke pegunungan seperti itu. Nah, saya bisa melihat aplikasinya di tahun 70 itu bahwa tidak ada satu mesianik pun yang terbunuh pada saat itu. Yang terbunuh itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesua karena mereka tidak mempercayai Brit Kadasa. Seperti itu ya Pak Yosef Roy ya. Nah, itu seperti Pak Yosef Roy katakan pola nubuat adalah pola, dan pola seperti itu akan terulang kembali di masa 666. Karena pada saat itu mesianik itu yang tertinggal akan melihat bahwa pembinasa keji itu sudah berada di bait suci dan mereka melarikan diri. Nah, ini yang saya mau tanyakan kepada Pak Yosef Roy tentang 144.000 ini, karena ada pernah saya dengar orang mengatakan di FB, kenapa Bapak Yahweh itu terlalu kejam, hanya menyelamatkan 144.000 orang saja gitu. Seperti itu yang saya ambil. Sementara dalam hati saya tidak akan mungkin Bapak Yahweh sekejam itu kalau tidak ada satu alasan yang kuat sekali untuk menyelamatkan yang 144.000 itu tadi. Karena itu saja postingannya. Kenapa tapi dengan nama lama gitu. Kenapa Bapak Yahweh itu terlalu kejam hanya menyelamatkan 144.000 saja. Orang Israel begitu kan. Nah, saya dapat jawabannya dari Bapak Yosef Roy yang katakan seperti ini. Kenapa Bapak Yahweh itu nggak melebihin saja gitu loh? Kenapa nggak 1 miliar? Kenapa nggak 2 miliar? Kenapa hanya 144.000? Karena memang pada saat aplikasinya itu sekarang, saat ini saja mesianik itu sangat sedikit begitu, sangat sedikit sekali. Nah, kemungkinan mesianik itu tidak bisa jadi tidak akan di-rapture karena tidak menemukan pola yang seperti Bapak Yosef Roy dapatkan ini begitu kan. Nah, oke, pada saat mesianik itu terangkat sama dengan kita terangkat, ada mesianik yang tertinggal begitu kan. Nah, mesianik yang tertinggal ini sangat sedikit begitu. Bapak Yahweh sangat mengetahui akan sangat sedikit orang-orang yang tertinggal. Makanya Bapak Yahweh tulis 144.000. Kenapa tidak lebih? Kenapa tidak buat aja 1 miliar begitu? Kenapa hanya 144.000? Nah, saya melihat dari penjelasan Bapak Yosef Roy. Nah, karena melihat sangat sedikit orang mesianik yang percaya kepada Yeshua Hamashiach. Yang mempercayai Brit Kadasa tadi. Makanya Bapak Yahweh menulis 144.000 tadi. Begitu Pak Yosef Roy yang saya tangkap. Tolong dikoreksi Pak Yosef Roy. Terima kasih. Sebelum saya mempertanyakan pertanyaan Ibu yang di live chat. Iya, terima Terima kasih. kasih, Pak. Yang pertama dulu ya, kenapa kok saya mengarahkan supaya berjaga-jaga untuk hari Syabat? Karena saat tahun 30 atau 31 Masehi di mana kematian Yeshua pada hari Rabu ya, dan kemudian pada hari Syabat Yeshua keluar dari kubur beserta dengan orang-orang yang hidupnya zaman sebelum Yeshua mati, tetapi mereka percaya beriman kepada Yeshua. Contohnya si Abraham,
Ishak, Yakov, Daniel, Misael, Hananya, Azariah, Yeremia, Yesaya, dan seterusnya. Begitu. Daud termasuk. Kecuali siapa ya? Salomo. Kecuali siapa? Salomo, kok, Pak? Nah, Salomo. kecuali si Elia, karena Elia sudah diangkat dulu. Ya, betul kan? Jadi Elia sudah diangkat dulu, ya kan? Nah, jadi mengapa kok saya mengarahkan dengan satu pola hati-hati saat Syabat? Karena apa? Saat Syabat tahun itu, tahun 30 atau 31 Masehi itu, disitulah Yeshua keluar kubur diikuti dengan yaitu para tokoh-tokoh kitab suci yang punya iman yang besar itu, yang luar biasa itu, ya, yang percaya kepada Yeshua HaMashiach. Itulah yang menyebabkan saya berikan kepada saudara hati-hati. Sebetulnya kalau nggak salah ini dari Ibu Ada Sapangpang atau Angel gitu, dua-dua yang ngasih tahu. Ini Syabat nih gitu. Ya, saya cuma sampaikan kepada saudara apa yang mereka sampaikan. Ya. Angel yang menyampaikannya Pak Roy. Angel ya kalau nggak salah ya, Angel ya. Oke. Ya, terima kasih Bisco ya. Jadi saya masih ingat itu. Jadi itulah yang saya sampaikan mengapa saya juga mempercayai di situ Syabat ini penting sekali karena Bapak Yahweh bergerak di dalam pola. Ya, jadi paham ya mengenai Syabat. Oke, untuk yang kedua, mengapa Bapak Yahweh begitu apa kejam atau tega tadi? Ya, kejam dan tega sama ya. Kejam Ya, hanya, kejam dan tega hanya ya. menyelamatkan 144.000. Iya, saya mau tanya sama saudara, yang kejam itu atau yang tega itu manusia atau Bapak Yahweh? Manusianya yang Manusia, kejam. Pak. Yang tega, Nah, Pak. ya, manusianya. Kenapa? Sudahlah. Bapak Yahweh itu sudah ngasih kesempatan. Bapak Yahweh sudah kasih kesempatan. Yang kejam yaitu manusia. Kejam terhadap siapa? Kejam terhadap dirinya sendiri. Lawang sudah dikasih kesempatan loh, kok ya enggak mau masuk. Salahnya siapa? Salahnya manusia. Berarti manusia tega terhadap dirinya sendiri. Ya, dan Bapak Yahweh tahu yang akan diselamatkan hanya 144.000 plus sedikit orang goyim, sedikit. Ya, sedikit. Jadi saya harus lengkap kalau ngomong. Jadi dalam hal ini bukan Bapak Yahweh yang kejam, tidak. Saudara sendiri yang menolak Bapak Yahweh, saudaralah yang kejam terhadap diri saudara sendiri. Karena Bapak Yahweh sudah memberikan jalan keselamatan itu melalui Yeshua HaMashiach dengan polanya yang benar, dengan sudut pandang yang benar, tetapi saudara menolak, berarti saudara kejam terhadap diri saudara sendiri, kejam terhadap, tega terhadap diri saudara sendiri dan keluarga dan jemaat saudara. Iya kan? Karena apa? Ya, saudara mempersiapkan mereka menjadi 5 gadis yang bodoh sehingga tidak terangkat. Ya, jadi dalam hal ini Bapak Yahweh penuh kasih, memberikan kesempatan seluas-luasnya, tetapi tanggung jawab pemilihan ada di tangan manusia. Ya, kira-kira bisa dipahami, Sister Belda ya? Bisa, Pak. Terima Ya, kasih, ya, Pak. terima kasih. Ya, silakan dilanjut. Ya, ini pertanyaan dari Ibu Siti Komariah, Pak. Ya. Shalom, Pak Yosef Roy, mau nanya, apa nanti terjadi rapture itu bersamaan dengan terjadinya gempa bumi yang besar dan kebangkitan orang yang sudah meninggal yang percaya kepada Tuhan Yeshua dibangkitkan dulu? Begitu, Pak. Iya, terima kasih untuk Kelanjutannya ini, Pak. Apakah mungkin yang dikatakan gunung-gunung dan pulau itu menghilang terjadi di saat itu, Pak? Terima kasih, Pak Yosef Roy. Begitu, Pak. Ya, terima kasih untuk Ibu Siti untuk pertanyaannya. Jadi, masalah gempa bumi dan pulau-pulau yang bergeser itu nanti di dalam zaman anti Hamasiyah yang 3,5 tahun itu. Untuk masa rapture itu keadaannya tenang. Ya, dikatakan Rabi Saul, orang mengatakan masanya tenang, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba disitulah terjadi sesuatu. Saya lupa ayatnya di mana itu. Mungkin bisa dibantu. Ya, ada Rabi Saul mengatakan saat ada tenang, disitulah akan terjadi sesuatu. Ya, Rabi Saul pernah mengatakan itu. Jadi kondisinya tidak ada yang sangat ekstrim begitu. Normal seperti kita sekarang.
Ya, kita mungkin lagi Zoom, lagi sahabat Zoom, tiba-tiba makbut hilang semua begitu. Puji Bapak Yahweh. Ya, bisa dipahami? Ya, terima kasih. Mic-nya mesti di on. Satu lagi Pak dari Ibu Sumirah. Ya, silakan. Bertanya Pak Yosep Roy, kalau kita terangkat, apakah kita dapat menginjili suami dan anak cucu di bumi dengan tubuh kemuliaan seperti Yeshua selama 40 hari setelah itu Yeshua terangkat? Ya, terima kasih untuk Ibu Sumirah untuk pertanyaannya. Jadi saat sudah terangkat masuk Syamayim, ya dengan tubuh kemuliaan kita semua tidak punya akses kembali ke bumi ini selama 3,5 tahun. Jadi bumi dikontrol oleh setan, kita tidak punya akses sama sekali, kita tidak bisa balik, tidak ada yang namanya dikunjungi 40 hari, 100 hari, 120 hari, 1000 hari, tidak ada. Ya, jadi kita akan menerima pahala kita masing-masing di Syamayim, kita akan ada yang namanya satu acara yang sangat penting, yaitu pesta kawin anak domba di Syamayim. Ya, dan di sana salah satunya adalah air mata saudara akan dihapus. Bukannya seperti saudara, oh nggak bisa nangis, memang sudah tidak ada tangisan di sana. Air mata saudara akan dihapus, dan saudara akan melihat dengan perspektif yang benar, ya, saudara-saudara yang menolak Yeshua HaMasyiah untuk diselamatkan, ya, termasuk golongan 5 gadis yang bodoh, saudara akan bisa melihat dengan jelas spirit mereka ada di mana. Ya, tapi untuk menginjili keluarga tidak mungkin, ya, tidak mungkin karena juga tidak tertulis. Jadi setelah disamain, bye-bye. Ya, haleluya. Terima kasih untuk Ibu Sumirah. Satu lagi Pak, dari Pak RPH Sinambela. Izin bertanya Pak Yosep Roy, ketika nanti di rapture, di manakah manusia-manusia Elohim ditempatkan selama masa anti-Hamasyiah memerintah? Dan apakah aktivitas yang dilakukan oleh manusia-manusia yang di rapture? Di manakah manusia-manusia Elohim yang di mana? Ketika nanti di rapture, di manakah manusia-manusia Elohim ditempatkan selama masa anti-Hamasyiah, Pak? Oh, oke. Ya, yang di rapture itu, Pak. Yang di rapture masuk Syamayim dengan tubuh kemuliaan. Seperti sekarang, hari ini ada manusia-manusia dalam tubuh kemuliaan di Syamayim. Siapa? Moshe, Elia, Abraham, Yisak, Yakov, Sarah, Ribkah, Ruth, Boaz, apa lagi? Daud, ya kan? Bathsheba, Tamar, Henok, ya, Daniel, Hananya, Misael, Hananya, Asaria, Yeremia, kemudian Hosea, Zakaria, ya kan? Yohanes Pembaptis itu yang paling pojok, ya kan? Jadi di Syamayim semua, sudah di Syamayim. Selama nanti 3,5 tahun ya kita sudah di sana, gitu ya. Terus kemudian kelanjutannya, pertanyaannya bagaimana, Sister Wilda? Apa aktivitasnya, Pak? Aktivitasnya salah satunya adalah makan-makan. Apakah di situ perkawinan anak domba itu ya, Pak? Nah, ya itu perkawinan anak domba kan sudah beberapa teman-teman sudah dikasihin gambaran di sana akan ada makan-makan, termasuk Ibu Dasa Fangfang sudah diajak melihat tempat pestanya sudah ready. Terus apa lagi ya? Yang kapan hari ya? Siapa lagi ya? Saya lupa. Ya, sudah disiapkan satu meja yang panjang. Ibu Eva ya, Ibu Eva Muhide ya. Iya, terus sudah melihat, ya kan? Jadi salah satunya di sana kita akan makan-makan. Ya, ciak-ciakan gitu ya. Luar biasa. Salah satunya berarti menerima reward ya, Pak? Mahkota Ya, pasti ya. Salah satunya itu kemudian terima rewards ya. So, pokoknya enak lah di sana. Luar biasa. Ya, Yesua yang menghidangkan makanannya, Pak. Yesua yang menghidangkannya. Nah, itu dia. Nanti kita bakal tahu di sana. Nggak usah khawatir. Ya, terima kasih. Pak. Iya, terima kasih. Ya, Pak, boleh saya lanjutin lagi ya, Pak, ya, yang di live chat ya, Pak? Iya, oke. Ini satu lagi pertanyaannya dari mana tadi ya, lupa ini. Pak, ini Pak Simon, Pak. Mau tanya Pak Yosep Roy, apakah kalau kita rapture itu disaksikan oleh orang-orang yang tertinggal?
Ya, yang disaksikan sangat jelas kemungkinan besar adalah kacamatanya ketinggalan, bajunya ketinggalan, gigi palsunya, mungkin saudara pakai pacu jantungnya juga jatuh, cincinnya jatuh, cincin emasnya, silakan diambil untuk dijual, nggak masalah, karena sudah di rapture orangnya, ya kan? Kemudian sepeda motornya, terutama yang ya 2626 ND itu silakan kalau mau diambil, nggak masalah, ya boleh saja. Putri Vena itu Pak. Karena Sister Trivena sudah di rapture, jadi saudara siapa yang ketinggalan, ya kalau saya sih nggak ngambil sepeda motornya Trivena, nggak. Kalau saudara masih kepingin ya sudah silakan aja ambil aja, ya 2626 ND itu ya. Gratis, Pak, gratis. Gratis, itu sudah dikasih tahu tuh gratis tuh, ya. Kasih tahu nanti kuncinya diletakkan di mana gitu ya, kasih tahu termasuk STNK-nya sekalian, ya. Saya mah Ya, ogah. Nggak mau, Pak. Nggak mau. lengkap. Ya, lengkap STNK, kunci, helmnya Semua sekalian, tertinggal. ya, terus Harta kemudian benar. ya, jadi siapkan saja nanti dikasih tahu saat Sister Trivena dan saya dan semua keluarga tim Arizona pelayanan menor Rapture, ya saudara boleh ambil lah itu semua, nggak masalah, gratis, ya, free, ya. Rumah saya juga boleh diambil mereka, Nah, Pak. ya itu banyak itu masih banyak harta-harta yang ditinggal itu. Ya, Termasuk saudara. mobilnya, Pak. Haleluya. Tapi ngambilnya jangan sekarang, saudara ya. Kalau saudara ngambil sekarang itu namanya rampok, ya, ngerti ya? Jangan sekarang, laporin polisi, saudara. Ya nggak boleh. Nanti saat rapture, ya, saat rapture silakan. Sorry, kembali lagi ya. Pertanyaannya gimana tadi? Iya, sudah Pak. Ya, ini cuman satu lagi cuman katanya begini Pak Broje. Berarti yang 144.000 itu yang suam-suam kuku ya Pak, yang tertinggal itu. Begitu ya Pak? Termasuk, ya, Ya termasuk. Pak ya. Ya, oke, haleluya. Terima Ya, kasih. itu saja Pak. Untuk Terima kasih Pak. Sister Welda dan teman-teman yang di YouTube. Saya beralih ke Pak Yokanan. Silakan Pak Yokanan. Oh ya, Shalom Bapak Roy dan Ya, shalom. saudara-saudaraku semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ada dua hal yang saya mau tanyakan. Belum jelas atau belum mengerti begitu tentang firman ini. Pada ayat yang ke-33 dan 39 dan yang kedua nanti pada ayat 40 dan 41. Matius pasal 24 ayat 37 sampai 39. Minta izin saya baca sebentar, Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Ayat ke-37. Dan sebagaimana pada zaman Nuh, demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. Ayat 38. Sebab sebagaimana mereka hidup pada hari-hari sebelum air bah, makan dan minum, kawin dan dikawini, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ayat 39. Dan mereka tidak menyadari sampai air bah itu datang dan melenyapkan semuanya. Demikianlah pula lah, saya ulangi, demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. Kalau kita membaca secara seperti ini, firman Tuhan ini, kita memang tidak tahu yang dikatakan rapture itu. Di kalimat ini sampai juga pada ayat 49, di sini dikatakan kedatangan anak manusia. Jadi second coming ini. Tetapi kita bersyukur bahwa ini diperdalam dalam pembelajaran menurah ini. Karena melihat betul-betul isi dari
apa yang ini apa namanya, apa kalimat ini, apakah dia terangkat atau kedatangan. Maka dalam hal ini saya mengucapkan syukur dan terima kasih dalam pembelajaran Bapak Roy ini. Memang tidak terang-terangan dikatakan di sini pengangkatan atau di dalam Alkitab berbahasa Inggris, baik King James maupun Messianic, dikatakan juga adalah kedatangan anak manusia yang kalau saya lihat di dalam web English Bible Messianic pada ayat ke-37 ini, as the days of Noah, so will be the coming of the Son of Man. Kedatangan anak manusia. Nah, jadi di sini saya mau menyatakan bahwa terima kasih atas pembelajaran ini, sebab memang ini waktunya beda dengan second coming yang dikatakan kerajaan 1000 tahun. Nah, di sini disinilah mungkin waktu ketika saya masih di ayunan dulu tidak pernah tahu itu adanya rapture. Karena di Bible ini tetap dikatakan dengan kedatangan anak manusia. Itu yang pertama, Pak. Saya melihat ada kedalaman. Bedanya tipis sekali. Atau bahkan kalau tidak mendalami, tidak tahu. Antara rapture dengan second coming ini. Terus yang kedua, pada ayat 40 dan 41, mohon izin saya baca lagi dalam bahasa Indonesia ELT 3, Pak. Iya, silakan. Ayat 40 dan 41. Pada waktu itu akan ada 2 orang di ladang. Yang satu diangkat dan yang satu dibiarkan. Ayat 41, 2 orang wanita sedang menggiling dengan batu kilangan, yang satu diangkat dan yang satu dibiarkan. Kalau saya melihat jenis kelamin manusia di sini, kalau nomor 40 ayat 40 tidak jelas 2 orangnya di sini. Kalau ayat 41 ini jelas 2 orang wanita. Nah, ketika saya melihat di King James maupun World Bible Messianic, pada ayat ke-40 ini adalah orang laki-laki yang sudah dewasa. Mungkin saya lihat di dalam Web English Bible Messianic ayat ke-40 berkata demikian, then 2 men, 2 orang laki-laki yang sudah dewasa nih men, then 2 men will be in the field, one will be taken and one will be left. Jadi komplit sudah bahwa yang di rapture ini ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. 40 itu, tapi yang sudah dewasa. Yang pertanyaan saya ini adalah, yang artinya saya masih berdalam pemikiran saya ini. Kalau laki-laki dan perempuan yang dewasa, apa anak-anak di rapture atau tidak? Yang kedua pertanyaan saya, pemikiran saya juga, kalau ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan, apa pasti atau mungkin yang tidak punya jenis kelamin atau meniadakan jenis kelaminnya menjadi yang laki-laki atau menjadi perempuan, kalau dia apa itu pasti tidak rapture. Nah, jadi ini yang pemikiran saya, mohon penjelasan dari Bapak untuk ayat ke-40 ini. Kalau dari segi usia, lah kasihanlah anak-anak kecil yang tidak dewasa, karena semua ini orang-orang dewasa pun yang di rapture sedang kerja lagi ini. Nah, seperti itu.
Lah ini yang menjadi apa ketika saya membaca ayat ini. Nah, kemudian yang tidak berjenis kelamin, apalagi yang sekarang yang kawin sama-sama tidak punya jenis kelamin. Nah, itu. Nah, jadi ini saya mohon penjelasan. Terima kasih Bapak. Itu yang mengganjal dalam pemikiran saya. Ya, makasih. Iya, oke. Jadi saya akan jawab terlebih dahulu. Jadi yang di rapture memang semua orang yang ada di dalam Yeshua, yang termasuk 5 gadis yang bijaksana. Anak-anak itu dianggap sebagai mengikuti iman orang tuanya, jadi mereka juga akan masuk di rapture bagi yang termasuk golongan 5 gadis yang bijaksana. Bagi yang tidak berkelamin, saya yakin tidak ada karena manusia semua berkelamin. Ada yang laki dan perempuan, kecuali yang mengganti kelaminnya. Nah, Ya, itu yang bermasalah, begitu. Ya. ya. Nah, masalahnya adalah saat setelah diganti, apakah kemudian tiba-tiba dilawat Roh Kudus atau tidak. Nah, itu dia problemnya. Jadi dalam hal ini saya serahkan dalam tangan Bapak Yahweh saja yang menentukan dia dirapture atau tidak. Tapi yang jelas kalau tidak bertobat, termasuk golongan 5 gadis yang bodoh, maka tidak akan terrapture. Ya. Begitu. Ya, kira-kira bisa dipahami. Oke, bisa Pak itu. Terus yang pertama tadi tentang ya itu sudah apa? Sudah perbedaan yang tipis tadi. Oke, saya sudah mengerti itu. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Ya, Terima saya kasih. akan stop dulu. Kita akan doa berkat dulu dan kemudian mungkin ada worship sebentar. Dan setelah itu saya akan lanjutkan. Jadi bagi teman-teman yang belum terjawab di sini adalah Sister Friska, Sister Julinda, Sister Connie, Sister Jenny dari Singapura, dan juga untuk Sister Kesia, ya, dan Pak Jesse, ya. Jadi jangan keluar. Nanti semua pertanyaan akan saya berikan gilirannya. Kita akan doa untuk doa berkat dan kemudian tim Arizona akan mempersiapkan untuk worship. Nanti kita akan lanjutkan. Haleluya. Terima kasih Abah Yahweh atas anugerah-Mu. Biar kebenaran Dafar Elohim berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Kami terus boleh menyenangkan hati Bapak Yahweh dan kami terus dipersiapkan satu kali nanti masuk dalam rapture. Karena kami ada senantiasa boleh atas anugerah-Mu di dalam grup 5 gadis yang bijaksana masuk dalam rapture untuk masuk di dalam pesta kawin anak domba, menerima tubuh kemuliaan, mengenakan tubuh kemuliaan dan menerima rewards dan terus bersama-sama dengan Yeshua untuk selama-lamanya. Terima kasih atas anugerah-Mu, memberkati teman-teman yang telah bergabung baik di Zoom meeting, baik di live chat, dan juga yang akan mendengar kemudian Dafar Elohim ini, memberkati hidup mereka dengan berkat keselamatan. Berkati juga untuk manusia-manusia Elohim yang telah menabur benih di pelayanan menorah, untuk memberkati benih-benih ini menjadi benih yang unggul. Be fruitful and multiply, be fruitful and multiply, be fruitful and multiply. Berkat ini juga memberkati hidup mereka sampai terus masuk di dalam rapture yang luar biasa. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, biar tidak ada satu yang terhilang, tapi semuanya boleh diselamatkan. Terima kasih atas anugerah-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami, di detik-detik menjelang rapture ini terjadi, kami boleh diberi pengertian yang betul-betul dahsyat. Ini semua karena ruah Yahweh Elohim. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya untuk Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Kita akan angkat tangan kita masing-masing. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach dan di dalam ruah Yahweh Elohim. Mulai hari ini sampai rapture, sampai kita terangkat dalam rapture. Di dalam nama Yeshua HaMashiach. Yang percaya katakan, Amen. Amin. Haleluya, haleluya. Ya, saya akan kembalikan ke tim Arizona terlebih dahulu. Puji Bapak Yahweh. Shalom.